Halo, kembali lagi bersama saya, Adinda Ivan Pahlevi, serta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Angkatan 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan selaku seorang network engineer di suatu perusahaan. Saya diminta untuk membangun jaringan dengan ketentuan konfigurasi VLAN untuk pembagian subnet, konfigurasi SSH untuk remote access, konfigurasi trunking pada switch, dan konfigurasi router on a stick pada sebuah routernya. Oke, kita mulai aja ya videonya. Di sini sudah saya siapkan topologi di perusahaannya. Di lantai 1 ada satu switch dan komputer 3 divisi. Di lantai 2 sama, ada satu switch dan komputer 3 divisi, tetapi dengan tambahan satu router. Kemudian perusahaan ini memiliki data center, tapi ini akan kita abaikan dulu, akan saya bahas di part selanjutnya. Kita mulai konfigurasi dengan menghubungkan kabel konsol dari switch T-Com 1 ke laptop IT1. Lalu kita buka terminal dari laptop. Masuk ke mode konfigurasi global. Pertama kita ubah nama switch menjadi switch T-Com 1. Kemudian kita buat VLAN untuk masing-masing jaringan. Ada VLAN 10 untuk divisi production, VLAN 20 untuk divisi management, dan VLAN 30 untuk divisi IT. Setelah itu, kita alokasikan setiap interface yang akan digunakan ke VLAN masing-masing. Untuk VLAN 10 kita gunakan Fast Ethernet 1 dan 2. Untuk VLAN 20 kita gunakan Fast Ethernet 3 dan 4. Dan untuk VLAN 30 kita gunakan Fast Ethernet 24. Kita mulai dari port belakang untuk divisi IT. Kemudian kita akan membuat SVI atau Switch Virtual Interface yang merupakan interface logis pada switch layer 2 yang memungkinkan switch memiliki IP address untuk keperluan manajemen jarak jauh seperti pada kasus kita yaitu SSH. Kita akan daftarkan switch ini di VLAN 30 dengan nomornya 254. IP inilah yang akan kita masukkan di SSH nantinya. Selanjutnya kita buat password untuk akses switch ini. Dimulai dari password konsol dengan passwordnya Cisco123, waktu timeout sesi login 3 menit, dan aktifkan setting login menggunakan password, lalu exit. Kemudian password mode privileged dengan password yang sama. Setelah itu kita akan membuat user untuk login SSH. Username-nya admin dengan privilege level 15, yang artinya memiliki hak akses penuh. Passwordnya sama lagi, Cisco123. Kita samakan semua passwordnya untuk memudahkan penjelasan. Selanjutnya kita perlu mengatur domain name pada switch. Ini diperlukan untuk proses pembuatan RSA key yang nantinya digunakan untuk mengenkripsi koneksi SSH. Di sini saya beri nama domain tcom1.net dan sekarang saya generate RSA key-nya dengan besarannya 1024 bit. Semakin besar bitnya, maka akan semakin aman enkripsinya. Kita masukkan versi SSH-nya, lalu masuk ke konfigurasi virtual terminal line 0 sampai 4 yang merupakan jalur login pengguna saat mengakses switch melalui jaringan. Masukkan akses protokol SSH ke line ini. Atur agar menggunakan login lokal, yaitu user yang kita buat tadi, lalu timeout sesi login selama 3 menit. Kemudian terakhir kita akan enkripsi semua password sebelum kita save dengan perintah do wr. Kita cek semua konfigurasi yang telah kita buat dengan memasukkan perintah do /run. Kita lihat dari paling atas, ada password enable secret yang sudah dienkripsi, ada IP domain name, ada username admin yang tadi kita buat SSH sudah enkripsi, interface-nya juga sudah masuk ke masing-masing VLAN. Ada juga SVI, yaitu IP address untuk switch-nya, ada password konsol, dan terakhir ada konfigurasi dari SSH kita. Konfigurasi switch 1 selesai sampai di sini. Sekarang kita akan konfigurasi switch 2. Pindahkan kabel dari switch 1 ke switch 2. Kemudian masuk ke terminal. Kita akan mengulang konfigurasi yang sama. Yang membedakan kita akan menggunakan nama switch T-Com 2. Masing-masing VLAN hanya satu interface karena jumlah perangkat setiap divisi hanya satu.
Dan juga IP address untuk switch-nya, kali ini kita gunakan nomor 253. Saya akan percepat saja prosesnya. Switch 2 juga selesai. Terakhir kita akan konfigurasi routernya. Pindahkan lagi kabel, sekarang ke router, lalu masuk ke terminal. Seperti biasa, awali dengan ubah nama perangkat. Kita ubah menjadi R1. Kemudian kita akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 01. Kita akan aktifkan interface ini dengan perintah no shutdown. Untuk perintah trunk kita abaikan saja karena ini harusnya ada di switch. Sekarang kita akan menerapkan metode router on stick, yaitu teknik routing antar VLAN hanya dengan satu port fisik router yang dibagi menjadi beberapa sub interface, masing-masing mewakili VLAN yang berbeda. Di sini kita memasuki sub interface Gigabit 01. Kita gunakan encapsulation untuk menandai sub interface ini dengan VLAN ID 10. Lalu berikan IP sebagai default gateway VLAN 10. Ulangi proses ini untuk kedua VLAN lainnya. Semuanya dilakukan di port yang sama, yaitu interface Gigabit 01. Supaya perangkat klien bisa otomatis dapat IP, kita aktifkan DHCP server di router untuk masing-masing VLAN. Pertama, kita akan memulai dari DHCP pool untuk VLAN production. Lalu tentukan network address untuk pool ini. Dilanjutkan dengan memasukkan DNS yang kita akan gunakan di sini DNS Google. Set gateway ke IP sub interface VLAN 10, yaitu 10.1. IP inilah yang akan digunakan ketika nanti mengakses via SSH, tetapi bergantung dari jaringan mana kita mengaksesnya. Ulangi lagi proses untuk kedua VLAN lainnya. Terakhir, kita akan menyisihkan beberapa IP agar tidak dibagikan oleh DHCP. Biasanya IP yang disisihkan ini untuk perangkat penting, seperti switch, server, atau printer. Intinya, perangkat yang membutuhkan IP statis lainnya. Sisanya tinggal konfigurasi password dan juga SSH. Ini merupakan proses yang sama seperti kedua switch sebelumnya. Saya akan percepat videonya. Konfigurasi router sudah selesai. Kita akan memulai memasangkan kabel-kabel ke interface yang sudah kita alokasikan sebelumnya. Gunakan kabel straight untuk device yang berbeda dan kabel cross untuk device yang sama. Jadi, dari switch ke PC gunakan kabel straight, dan dari switch ke switch gunakan kabel cross.
Sedangkan dari switch ke router, gunakan kabel straight. Kita akan mencoba ping antar device, dan hasilnya akan gagal. Hal ini karena kita belum mendapatkan IP di komputer. Kita akan setting dulu IP-nya. Kita akan coba setting DHCP pool kita tadi, apakah masuk? Dan ternyata gagal. Kenapa bisa? Karena saya lupa melakukan konfigurasi trunk di switch 2. Mohon maaf, hehe. Sekarang ayo kita pasang lagi kabel konsolnya ke switch 2. Kemudian kita aktifkan trunk di terminal. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu apa itu trunk. Trunk adalah mode khusus pada port switch yang digunakan untuk membawa banyak VLAN sekaligus lewat satu kabel. Mode ini penting supaya data dari berbagai VLAN bisa lewat dan dikenali oleh perangkat lain seperti router. Jadi, pada konfigurasi awal DHCP gagal karena port pada switch masih mode biasa, yaitu mode akses. Akibatnya paket DHCP dari klien tidak membawa informasi VLAN, sehingga saat paket sampai ke router, router tidak mengetahui dari VLAN mana asal paket tersebut. Karena router menggunakan sub interface berdasarkan VLAN ID, ia tidak bisa memproses paket tersebut dan tidak memberikan respon DHCP. Trunk sudah diaktifkan, bisa dilihat di sini ada di port gigabit 01 dan gigabit 02, dan kita menggunakan switch port allowed VLAN all yang fungsinya untuk mengizinkan seluruh VLAN mengakses jalur trunk ini. Sekarang kita coba lagi DHCP-nya. Pasti ini akan berhasil. Langsung saja kita terapkan ke semua PC. Konfigurasi IP pada setiap perangkat sudah selesai. Kita bisa melakukan tes ping, dan hasilnya berhasil. Cukup sekian tes pingnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan remote access, yaitu melalui protokol SSH. Bisa dilihat, akses menuju switch 1, switch 2, dan juga router 1 berhasil. Kemudian, berikut adalah proses simulasi untuk melihat hasilnya. Ya, sampai di sini dulu konfigurasinya pada video kali ini. Kita akan membahas data center di video selanjutnya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. See you next time.